Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa yang sudah memberikan kami kesempatan untuk belajar Tuhan, untuk semakin mengenal-Mu ya Bapa. Biarlah kami Tuhan semakin lagi diperkaya Tuhan akan pengenalan akan Engkau sehingga kami lebih mengerti lagi isi hati-Mu Tuhan, lebih mengerti lagi apa yang Kau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk memahami, untuk mengerti eh, pelajaran pada hari ini ya Bapak. Juga Kau berkati Tuhan Pak Andreas yang akan mengajar kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan hikmat-Mu saja Tuhan yang menguasai kami dan memberikan kami pengertian. Kami sambut Tuhan pedalaman Alkitab pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Ya, silakan Pak Andreas. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf kalau kamera saya blur. Ini sebenarnya, tunggu dulu, backup, sorry. Suara saya terdengarkah? Jelas, jelas. Jelas, oke. Ini karena di depan saya ada lampu, jadi saya terlihat buram. Ada backlight. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Jadi kita hari ini akan membongkar, ya, itu yang kalau di dalam kuliah teologi kita akan coba menggali Mazmur 23, sebuah Mazmur yang terkenal. Nah, hari ini sebenarnya Mazmur 23 ini biasanya dijadikan contoh di awal untuk menggali kitab-kitab yang berjenis puisi, jenis sastra, berjenis sastra puisi. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Mazmur, nyanyian di situ ada nuansa jadi saya hari ini akan mencoba menggait Bapak Ibu untuk, ini ada peringatan di saya internet tidak stabil, semoga suara saya terdengar. Jadi bagaimana untuk menggalinya? Jadi bukan cuman roti panggangnya, tetapi bagaimana cara masaknya. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu kita persiapkan teksnya terlebih dahulu. Mazmur 23. Nah, PowerPoint boleh Bapak Ibu dapatkan sebentar karena di WA saya komputer masih refresh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca Mazmur 23, apakah tampil? Sudah, sudah. Oke. Ini kan sangat terkenal, ada lagunya ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, jadi saya hari ini akan mengajak Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri. Nah, asalkan tahu caranya. Nah, jadi hari ini Bu Triwena dan Pak Gem, saya akan memberikan guide untuk Bapak Ibu ketika menghadapi teks-teks seperti ini, yaitu Mazmur, ya, terutama Mazmur, karena ini berupa nyanyian, lagu ziarah, dan lain sebagainya yang kalau kita membacanya beda sama dengan dari kitab misal Raja-Raja. Nah, seperti ini kan. Kalau kitab Raja-Raja ini kan sejarah isinya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu membuka Alkitab manual, ya, membuka Alkitab manual, saya di depan saya nggak ada Alkitab manual, Bapak Ibu akan melihat nanti ada teks yang menjorok ke dalam, nah, gitu kan, ada teks yang rata kiri, rata kanan. Jadi kalau yang menjorok ke dalam itu kelihatan bahwa itu adalah kitab-kitab yang puisi, gitu kan. Gimana kita cara membaca puisi? Oh, puisi itu berarti penuh dengan ungkapan-ungkapan, penuh dengan simbol-simbol. Puisi itu tidak bisa diterjemahkan langsung. Misal kita ada puisi, sakit hatiku karena dia, nah, gitu kan. Oh, berarti ini
liver karena sakit hati. Nah, nggak bisa gitu karena kita menggunakan gaya bahasa. Nah, ini hal yang perlu kita amati. Nah, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab yang ada rata kiri kanan, gitu kan, menjorok pokoknya kiri dan kanannya rata, gitu kan, kayak ketikan rata. Nah, itu berarti kitab itu adalah kitab-kitab sejarah. Artinya kitab-kitab yang bahasanya disebut prosa, gitu ya. Prosa itu ya kayak misal Bapak Ibu membaca surat Paulus. Nah, kalau ada di depan Bapak Ibu punya Alkitab, coba dilihat surat Paulus, gitu kan, atau kitab Raja-Raja. Ya, itu harus dibaca sebagai sebuah hal yang langsung, yang direct, gitu kan. Karena kita berhadapan dengan cerita aku bermaksud untuk mengunjungimu dan lain-lain. Nah, ketika ada teks yang bergaya bahasa puisi yang menjorok ke dalam, kemudian ada spasinya. Nah, itu berarti dia puisi, gitu kan. Puisi ya harus dibaca sebagai puisi. Kalau teks surat harus dibaca sebagai surat. Nah, sebenarnya itu dasarnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membuka Mazmur 23 karena biasanya di dalam kuliah teologi Mazmur 23 ini menjadi awal atau dalam tanda kutip bahasan awal untuk mencoba eh, masuk bagaimana menggali teks-teks puisi karena ini merupakan Mazmur yang paling mudah biasanya dijadikan contoh gitu. Nah, jadi diharapkan dengan 1,5 jam dengan pertanyaan atau sampai mungkin kita jam 9, Bapak Ibu punya modal. Jadi untuk bahkan punya bukan cuma tahu saja, tetapi bisa menggali lagi Mazmur-Mazmur yang lain. Nah, jadi di samping kenikmatan kuenya yang sudah matang, saya akan memberikan cara masaknya, ya, cara menggalinya. Nah, ini mata kuliah hermeneutik sebenarnya kalau di dalam dunia teologi. Nah, oleh sebab itu mari kita fokus pada teksnya. Jadi mau mana-manapun, mau Mazmur, mau Kejadian, mau surat, pokoknya kalau kita sudah mau menggali teks, gitu kan, ketika kita mau berkhotbah, mempersiapkan khotbah, gitu kan, masuk ke dalam teks, kita harus fokus pada teksnya. Nah, ingat kalau nanti kita membaca surat, kayaknya dulu pernah ya kita belajar surat ya. Ya harus dibaca sebagai surat. Kalau itu teksnya puisi, harus dibaca sebagai puisi. Di dalam puisi terjadi banyak ungkapan-ungkapan, gitu kan. Nah, yang harus kita gali adalah makna di balik ungkapan itu, gitu. Jadi seperti itu. Nah, mari kita langsung pada teksnya. Nah, PowerPoint-nya sebentar saya akan tampilkan. Ya, Mazmur 23. Ini fontnya terlihat besar atau kecil? Bapak Ibu bisa lihat kah? Jelas, Pak. Oke. Okay. Mazmur 23. Kita harus baca dari ayat 1. Nah, Mazmur Daud, maksudnya Mazmur itu adalah bukan bisa berarti Mazmurnya Daud, gitu kan. Hati-hati ketika membaca ini, Mazmurnya Daud atau Mazmur tentang Daud, bisa dua-duanya. Nah, tetapi dalam konteks ini yang dimaksud Mazmur Daud adalah Mazmur tentang Daud, gitu ya. Nah, 23 ayat 1 di situ dibaca Tuhan
adalah gembalaku. Stop sampai di sini. Tuhan adalah gembalaku. Ini perlu diperhatikan. Karena apa? Karena ini menjadi kunci untuk kita mengkrek atau membuka seluruh Mazmur 23 itu. Ini menjadi kunci untuk kita bisa menggali apa makna, bahkan bagaimana nanti ketika kita mengkhotbahkan pesan utamanya sampai kepada apa di balik Mazmur 23. Nah, yang harus ditepati, diikuti dalam membaca sepanjang Mazmur 23. Apa itu? Kalau dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembalaku. Berarti aku apa? Domba. Ya, sudah itu. Ini harus kita berprofesi sebagai domba untuk membaca Mazmur 23. Berarti setiap ada kuku, ingat berarti harus dibaca akunya adalah sebagai Pribadi. Domba. sebagai domba tadi. Nah, coba kita lihat ya. Kalau tidak dibaca seperti itu, kita langsung lompat ini. 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, menurut Bapak Ibu, hidangan ini apa? Ini bakso kah? Nasi uduk kah? Capcay kah? Apa kira-kira? Atau apa maksudnya lah? Apa maksudnya? Berkat Tuhan. Apa? Berkat Tuhan. Ya, kita kumpulin dulu ya. Berkat Tuhan. Terus apa lagi? Silakan. Apa Ya, menurut berkat sesuatu yang bisa orang bisa melihat bahwa apa ya? Ya berkatnya itu bisa materi dan yang lain. Punya berkat Tuhan lah. Sesuatu yang membuat iri orang-orang ya sebenarnya gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita menafsir, kegiatan menafsir itu bukan menaksir-naksir, bukan mengira-ngira. Kita harus tunduk pada teksnya. Ya. Kita harus tunduk pada teksnya. Nah, jangan lupa tadi. Nah, menurut Bapak Ibu hidangannya itu apa? Berkat gitu. Terus apa lagi? Rumput. Jangan lupa tadi. Setiap kuku kita harus berprofesi sebagai domba. Berarti kalau dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku. Rumput ya. Engkaunya siapa tadi? Tunggu dulu satu-satu. Engkaunya siapa? Domba. Tuhan. Tuhan. Engkaunya Tuhan. Engkaunya Gembala. siapa tadi? Kan tadi iya, gembala. Menyediakan hidangan bagi kukunya siapa? Domba. Berarti aku nih domba, engkaunya gembala. Menyediakan hidangan bagiku, bagi domba. Domba itu hidangannya apa? Rumput. Iya, jangan jauh-jauh dulu. Jadi, gini, kita harus pahami dulu gambarannya semua. Baru nanti dicari maknanya. Nah, ketika kita mengatakan seperti tadi, tiba-tiba ujuk-ujuk, suddenly gitu kan, langsung kita tafsirkan sebagai itu berkat, itu menjadi masalah. Itu kesalahan di dalam hermeneutik. Pak, Bapak ini datang-datang udah nyala-nyalain. Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi makanya di sini saya mengajarkan cara tafsirnya.
Jadi kita ikuti nuansanya dulu karena kita berhadapan dengan teks yang namanya puisi gitu. Jadi nuansanya harus didapat secara lengkap, baru nanti maknanya digali kemudian kalau gambarannya itu sudah lengkap. Ini memang sengaja PowerPoint tidak saya tampilkan ya, supaya Bapak Ibu mengikuti proses, supaya Bapak Ibu bisa masak sendiri. Makanya hari ini saya mengajarkan dua sebenarnya, yaitu cara masaknya dan mendapatkan hasilnya. Nah, cara masaknya seperti tadi itu. Jadi kalau kita membaca teks-teks yang seperti Mazmur, seperti Amsal dan lain sebagainya. Amsal itu kan seperti petuah gitu. Tangkap dulu nuansanya. Baru nanti kita mulai menafsirkan, kita cari maknanya. Nah, di dalam menafsirkan jangan lari-lari. Ikuti dulu bagian dari teks itu. Nah, di situ tadi disebutkan Tuhan adalah gembalaku, gitu kan. Berarti Tuhan gembala, aku domba, domba ternaknya. Oke. Kemudian 2, 3, 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, di hadapan lawanku ini biasanya kalau nanti Bapak Ibu menjelaskan ini atau saya menjelaskan, memang saya sengaja lompat ke ayat 5 dulu untuk ngetes. Nah, seperti itu tadi. Langsung biasanya ditafsirkan, oh ini Tuhan memberkati, Pak. Nah, boleh, tapi tunggu dulu. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan, engkau menyediakan hidangan bagiku? Ternyata engkaunya adalah gembala, hidangan bagiku, ku domba. Berarti yang dimaksud adalah rumput. Gitu kan. Di hadapan lawanku. Lawannya siapa? Terus kita menafsirkan, ini lawannya adalah orang-orang yang membenci kita, kuasa iblis. Tunggu dulu, itu sudah masuk tafsir. Kita harus dapatkan nuansanya, gambaran nyatanya. Menurut Bapak Ibu, di hadapan lawanku, lawanku ini siapa? Ingat loh. Macan. Serigala, serigala. Iya, gitu loh. Nah, coba ya kita cek dari awal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Nah, ciri ketika kita membuka puisi di dalam kitab suci, dapatkan gambarannya dulu. Ini nuansa apa? Nuansa dalam kerajaanKah? Nuansa dalam istanakah? Nuansa peperangankah? Itu yang kadang seringkali Pak Immanuel dan Bu Trivena disebut konteks atau clue. Karena konteksnya harus ditemukan dulu supaya kita tidak lari-lari. Coba Bapak Ibu membaca Mazmur 23, tentunya juga sudah hafal ya. Ini sebenarnya nuansa apa yang sedang kita baca ini? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab besar gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, kebajikan dan kemurahan belaka. Dan nah, kalau kita amati, ini nuansa apa kira-kira? Peperangan. Apa iya peperangan? Tunggu dulu. Nah, jadi langkah, justru langkah pertama yang kita eh, lakukan untuk mendapatkan seluruh isinya, kita harus tangkap dulu ini nuansa apa. Ternyata kalau kita baca dengan seksama, itu bukan indoor, bukan suasana sidang dalam istana, gitu kan? Bukan suasana istana.
itu bukan nuansa peperangan. Coba diamati, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berarti ini nuansa apa? Padang rumput. Iya, nuansa padang rumput atau memang nuansa penggembalaan. Gembala, gitu. Nah, berarti langkah pertama, justru temukan nuansanya. Karena nanti semua yang ditafsirkan atau dicoba digali maknanya tidak boleh terlepas dari konteks atau nuansanya itu. Justru nuansanya itulah yang membingkai kita. Nah, justru nuansanya itulah yang membingkai kita. Pak, apakah ketika kita membaca Mazmur lain atau kitab Mazmur, begitu caranya? Ya, jadi temukan dulu nuansanya. Ini adalah nuansa seorang gembala yang menggembalakan kambing domba ternaknya yang dibawanya dari rumah gembala ke padang rumput. Ya, padang rumput, ladang penggembalaan. Memang benar itu adalah real ladang penggembalaan. Nah, Bapak Ibu sampai sini stop. Berarti yang harus Bapak Ibu catat, ketika ingin mengkhotbahkan Mazmur, ya, ingin menggali Mazmur, tangkap dulu nuansanya, karena itu akan menjadi bingkai. Jadi, segala sesuatu yang di situ nanti harus mempunyai connected, mempunyai asosiasi, mempunyai hubungan dengan konteksnya. Tidak boleh lepas dan tidak boleh tidak nyambung dengan konteksnya atau clue-nya itu. Ya, ini wajib. Jadi langkah pertama untuk menggali teks Mazmur, tangkap dulu nuansanya. Nah, untuk Mazmur 23, ini merupakan ladang penggembalaan. Pak, kalau begitu dalam setiap perikop itu bisa terjadi nuansanya berbeda. Benar. Contohnya Mazmur 150. Nah, nanti iseng-iseng untuk tugas bulan ini gitu ya, sebagai PR lah atau sebagai dicari Mazmur 150 itu nuansanya apa. Nah, kalau kita membaca Mazmur 23, itu nuansanya adalah ladang penggembalaan. Singkat kata, seorang gembala dari rumahnya membawa kawanan kambing domba ternaknya ke padang rumput. Nah, disitulah padang rumput itu dia menggembalakan kambing domba ternaknya. Ini wajib diperhatikan, menjadi bingkai di dalam penafsirannya, tidak boleh terlepas dari itu. Justru ketika ini ditemukan, sudah enak kita. Karena kalau setiap bagian yang ditafsirkan tidak connected dengan clue-nya, berarti itu drop, itu keliru. Nah, sekarang kita langsung pada teksnya. Ini memang saya sengaja nggak membuka PowerPoint ya Bapak Ibu ya, karena saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa. Jadi saya tunjukkan caranya, gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang satu persatu. Ini belum menggali makna loh ya, belum. Ini baru mendapatkan gambaran utuhnya. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 23 ayat 2 kita baca, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tidak ada masalah di sini. Nah, sejauh ini tidak ada masalah. Paling tidak kita sudah bisa menikmati nuansa
apa? Nuansa ladang pengembalaan. Ya kan? Benar. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya kan? Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, ini mulai jadi masalah. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman ini? Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, menjadi pertanyaan penting gitu kan. Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Kemudian 235, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tadi sudah mulai sedikit jelas bahwa, oh, karena kuncinya adalah di Mazmur 23 ayat 1, karena dikatakan Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala, berarti aku ini domba. Berarti kalau dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau, gembala, menyediakan hidangan bagiku, domba-domba ternak, di hadapan lawanku. Berarti lawannya ini siapa? Tunggu, hidangannya seperti apa? Oh, rumput, gitu kan? Rumput. Nah, kita harus tetap berlaku sebagai domba yang sedang di padang rumput yang sedang makan itu di hadapan lawanku. Nah, lawanku ini siapa? Nah, Kalau domba ketika serigala. iya, jadi jangan terburu-buru. Pak, itu iblis. Tunggu dulu. Jadi ikuti flow-nya, ikuti alurnya di hadapan lawanku. Nah, lawannya domba itu apa? Ternyata lawannya domba itu adalah serigala. Gitu kan? Nah, kita lanjutkan dulu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ah, ini apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, ini sering gini Bapak Ibu, ditafsirkan. Pak, itu adalah bahwa Tuhan itu mengurapi kita sebagai anaknya seperti urapan raja. Nah, ini kita perlu klarifikasi. Tadi konteksnya apa? Konteksnya adalah ladang penggembalaan. Konteksnya adalah benar-benar sebagai ladang. Konteksnya adalah benar-benar sebagai ladang penggembalaan. Daripada ketap-ketip di situ, saya juga terganggu dengan background. Nah, konteksnya adalah benar-benar ladang penggembalaan. Tapi ketika diterjemahkan atau ditafsirkan bahwa ini adalah, oh, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pak, ini adalah urapan raja. Gitu kan? Nah, ini menjadi masalah. Karena konteksnya adalah ladang pengembalaan, bukan konteks kerajaan, bukan konteks nuansa dalam sebuah istana kerajaan. Nah, berarti di situ tafsir kita keliru. Gitu loh. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Clue utamanya adalah ladang penggembalaan. Jadi, tantangan yang terjadi ketika kita membaca puisi, memang imajinasi kita ini perlu jalan, Bapak Ibu. Karena teks yang kita hadapi adalah teks puisi. Nah, tunggu dulu. Kalau begitu, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak ini apa? Terus kemudian pialaku penuh dengan melimpah. Apa ini? Nah,
disinilah kita perlu menggali. Nah, ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, jadi menjadi masalah dalam tanda kutip, kita semakin dibawa kepada situasi atau suasana untuk menemukan ini sebenarnya apa sih? Apa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa ini? Tempat apa ini? Nah, biasanya diburu-buru. Oh, ini adalah suatu kondisi yang mana dalam kehidupan kita banyak masalah. Nah, tadi saya katakan jangan begitu dulu. Nah, karena kita sedang mencari gambarannya. Nah, ketika kita mengatakan seperti itu, oh ini gambaran bahwa kita manusia dalam keadaan masalah yang besar, itu sudah tafsir Bapak Ibu. Dan akan menjadi keliru tafsirnya kalau clue-nya kita tidak tuntaskan semua. Itu berarti. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu saya akan jelaskan, bercerita. Ini memang PowerPoint-nya tidak saya tampilkan. Nah, coba kita amati imajinasi tadi itu. Suasana padang rumput. Itu memang suasana subur. Nah, kalau kita lihat konteksnya di dalam geografis Israel, padang rumput itu selalu memang daerah lembah, gitu kan. Karena itu daerah subur, gitu kan. Daerah yang subur. Nah, biasanya lembah ini sekelilingnya adalah hutan. Pak, kalau mau cari tahu begitu-begitu di mana? Banyak Bapak Ibu. Itu Putri Wayna, Pak Immanuel, kalau kita di teologi, kalau Bapak Ibu ke BPK Gunung Mulia, ini saya bukan nyeles ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cari buku yang namanya Survei Perjanjian Baru, Survei Perjanjian Lama, Pengantar Perjanjian Baru yang untuk menginformasikan kondisi keadaan geografis yang umum-umum gitulah. Di situ kita akan menemukan bahwa ternyata kalau di dalam konteks orang Israel sana, geografisnya lembah itu selalu daerah subur, ya, penuh dengan rumput. Nah, kemudian sekelilingnya itu adalah hutan, gitu loh, hutan. Nah, makanya kita menemukan tadi itu, engkau menyediakan hidangan bagiku, domba, di hadapan lawanku. Berarti gembala menyediakan hidangan kita yaitu rumput di hadapan lawanku. Ku siapa? Yaitu serigala, ya kan? Serigala yang ada di dalam hutan itu, gitu loh. Jadi sementara saya domba sedang makan, nah tolong imajinasinya dipakai ya. Sementara aku dan kawan-kawanku domba-domba kambing ternak sedang makan, ada binatang buas yang namanya serigala mencoba mengendap-endap, menunggu bila mana gembala tidak hadir di situ. Makanya kita menjadi mengerti, oh kalau suasananya seperti itu, bagian selanjutnya engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, tunggu dulu ya, jangan lari kemana-mana. Gadamu, mu siapa tadi? Kalau kita kunya adalah domba, munya adalah siapa? Gembala. Nah, berarti gadamu dan tongkatmu. Berarti ini adalah gada gembala dan tongkat gembala. Nah, itu yang harus dipikirkan kita. Yang tak lain adalah senjata gembala kuno kala itu.
Ya memang dia mempunyai gada. Gada itu apa sih? Gada itu kayak pentungan kasti. Kalau tongkat gembala. Nah, Pak, kalau mau tahu gini-gini gimana? Tadi itu buku yang judulnya Survei Perjanjian Lama, Survei Perjanjian Baru, kita akan ditunjukkan di situ. Oh, gembala kuno itu kayak apa? Ternyata dia punya gada. Gada itu pentungan, Bapak Ibu. Beda dengan tongkat. Nah, harus diketahui tongkat gembala ini bukan tongkatnya aki-aki engkongkong ya. Itu teken namanya. Tongkat orang tua itu. Ini tongkat gembala. Tongkat gembala itu adalah tongkat di atas kepala. Itu tongkat gembala seperti tongkat pramuka. Itu tongkat gembala. Ya. Kemudian gada itu adalah pentungan seperti pentungan satpam. Pentungannya itu apa? Darah pulpen. Nah, anggap aja inilah. Nah, pentungan itu kayak pentungannya satpam itu, yang semakin ke atas dia pendek, pendek, tapi semakin ke atas semakin besar menonjolnya kayak pentungannya kasti itu atau baseball. Nah, itu yang disebut gada. Dua alat itu merupakan senjata gembala, gitu loh. Kalau seandainya jika suatu keadaan terjadi tiba-tiba dari arah hutan ada serigala yang menerkam domba. Ketika domba lagi makan, gembala langsung mengeluarkan itu untuk menggebuk, memukul, kalah serigala. Itulah yang dinyatakan gadamu dan tongkatmu yang menjamin aku. Dalam teks Ibrani-nya terjemahnya lebih cocok menjamin aku. Jadi sementara aku sedang makan menikmati hidangan yaitu rumput yang segar ini, ternyata mata gembala itu seperti radar di situ. Ya. Mengawasi 360 derajat gitu kan dengan sikap pentungannya dan tongkatnya. Kalau sampai ada serigala yang keluar dari hutan menerkam domba-domba yang sedang makan, gembala sigap dengan pentungan gadanya itu, dengan tongkatnya untuk menggepuk. Itu nuansa itu yang sedang ingin diceritakan dengan pernyataan, engkau menyediakan hidangan di hadapanku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjamin aku. Yang menghibur aku. Kita semakin dalam ya, imajinasinya. Nah, jadi menafsirkan Mazmur itu harus seperti ini, Bapak Ibu. Imajina yang harus jalan. Urusan tafsir itu nanti. Kita kumpulkan dulu data, imajinasi, sehingga kita nanti tahu, Pak, mengkhotbahkannya gimana? Tunggu. Jadi, ini membuka teksnya, baru memeras sarinya, baru itulah yang dikhotbahkan. Nah, tunggu satu-satu. Nah, makanya tadi Bu Trivena mengatakan ini lama. Enggak, Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini sederhana. Makanya saya lebih cenderung untuk memberikan caranya kepada Bapak Ibu. Untuk Mazmur yang lain juga akan seperti itu. Nah, berarti ketika kita membaca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa pula ini gitu. Nah, ada ide apa itu lembah kekelaman? Apa yang dimaksud dengan lembah kekelaman? Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gampang Bapak Ibu, jangan lari kemana-mana. Lembah kekelaman itu ya padang rumput itu.
ketika tidak ada seorang gembala yang jaga, disitulah padang rumput tempat yang sama, same spot, berubah menjadi tepatnya itu lembah kematian. Karena apa? Daerah itu, daerah mana Pak? Ya padang rumput yang dia makan dan minum itu. Karena gembala tidak hadir di situ, sementara domba-domba sedang makan, diseranglah oleh serigala-serigala yang ada di hutan. Mereka menerobos masuk ke padang rumput itu, mencapik-capik domba, membuyarkan. Sehingga tempat itu menjadi lembah kematian atau lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Nah, jadi begitu ceritanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi ini bukan dua tempat yang berbeda. Ini satu tempat yang sama, yaitu ketika padang rumput tidak hadir seorang gembala yang menjaga. Itulah lembah kematian bagi domba-domba. Karena apa? Serigala-serigala yang ada di hutan sekelilingnya itu menerobos masuk, menerkam domba-domba itu. Nah, kita menjadi tahu sekarang. Makanya di daerah yang tadi dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa kok nggak takut? Ya sederhana sekali. Karena engkau besertaku. Maksudnya apa? Karena sementara aku, ini loh, padang rumput yang seringkali menjadi tempat kematian juga. Aku nggak takut. Karena apa? Ya gembalaku hadir di situ. Menjaga aku, menjaga kami semua yang sedang makan dengan gadanya dan tongkatnya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tahu ya nuansanya sekarang ya. Nah, terus apa Pak? Terus kita maju lagi ke bagian berikutnya, yaitu nah, kita mundur sedikit. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, keluhnya harus kita dapat. Ia membaringkan aku, gembala, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, jelas. Tempat yang penuh dengan rumput yang segar. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa pula ini, Pak? Nah, ini harus kita cek. Ternyata di situ disebutkan air yang tenang. Itu bukan sungai, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya, biasanya kalau di kampung itu ada kebun atau kelakak lah atau apalah. Biasanya ada daerah yang berumput hijau yang ada airnya itu loh, ada empangnya, tapi bukan empang doang ya. Jadi rumput-rumput yang hijau tetapi ada airnya itu. Nah, yang sedang dimaksud itu. Karena air yang tenang ini bukan air yang mengalir, bukan sungai. Berarti yang dimaksudkan di sini itu adalah, oh itu loh rumput yang segar, yang biasanya ada air, kalau orang Jawa bilang ngecembeng di situ, jadi ada airnya. Nah, disitulah tempat domba paling suka. Rumputnya basah, segar gitu, hijau, tetapi juga ada airnya untuk dia minum, untuk dia mandi, jebur di situ. Nah, seperti itu nuansanya. Nah, terus kemudian kita maju lagi. Ia menyegarkan jiwaku, ya benar, nggak ada jelas. Karena apa? Dia membaringkan aku, dia membawa aku di padang yang hijau, dia membimbing aku ke air yang dengan air yang tenang. Artinya ia menunjukkan aku atau dia mengarahkan aku ke air yang tenang, yang tadi itu untuk mereka bisa makan rumput dan minum dari air yang segar, bahkan mandi dan lain sebagainya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Maksudnya apa ini? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena
oleh karena dirinya sendiri, gitu loh. Oleh karena diri gembala itu. Dalam pengertian apa? Ya ia menuntun aku. Gembala itu menuntun aku, domba-dombanya, ke jalan yang tepat untuk menemukan rumput dan hijau, artinya tidak tidak secara sengaja menyesatkan mereka. Karena apa? Ya karena itu domba-domba milik gembala itu, gitu loh. Itu yang tadi dimaksud. Nah, kita lanjutkan teksnya. Jadi dari ini ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang dimaksud bagian ini adalah ya ia domba-domba atau kambing kawanan domba ternak itu dibuatnya gembala seperti itu karena itu merupakan milik dari gembala itu sendiri. Jadi tidak mungkin disesatin gitu loh. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman itu apa, Pak? Ya tadi itu, padang rumput yang hijau itu, yang terkenal juga sebagai lembah kematian. Kalau tidak ada gembala yang jaga. Gitu. Sebab engkau besertaku. Nah, dikatakan aku tidak takut bahaya. Bahaya apa nih, Pak? Ya bahaya ketika singa menerkam tadi itu terkenal seolah-olah menjadi cerita umum bagi bagi domba-domba gitu. Kalau dombanya bisa ngomong, di sini ini kalau nggak ada gembala, jadi memang daerahnya subur, tapi jangan salah, ngeri, lembah kematian juga. Nah, si domba sampai mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gembala. Nah, gadamu, gada gembala dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang menjamin aku. Nah, jadi nyambung kan? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, dimaksud tadi apa? Oh, ternyata gembala itu menyediakan rumput yang hijau di hadapan lawanku. Apa? Serigala tadi itu. Sementara aku sedang makan, mata-mata serigala-serigala itu dari dalam hutan sudah bersiap-siap menerkam. Nah, itu nuansanya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang jadi masalah ini. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Gimana ini? Apa yang dimaksud engkau mengurapi kepalaku dengan minyak? Nah, kita cari di buku survei tadi itu. Cerita gembala kuno, kalau kayak gini berarti yang harus dicari gembala zaman itu di Timur Tengah itu sebenarnya gimana sih cara menggembalakan? Nah, ini yang perlu dicari. Nah, Bapak Ibu nanti ketika mencoba menafsirkan Mazmur-Mazmur lain, juga akan menemui kesulitan-kesulitan ini dalam versi yang lain. Nah, saya sudah kasih tahu langkahnya gimana. Oh, berarti kita harus cari informasi apa dan bagaimana gembala kuno itu dalam menggembalakan. Nah, dibuka kita cari informasi tentang gembala Timur Tengah kuno zaman itu. Ternyata Bapak Ibu, yang dimaksud engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ini real. Jadi ada sebuah tradisi kuno namanya oil fetting itu, yang mana gembala sebelum membawa kawanan kambing domba ternaknya ke padang rumput yang hijau itu, kepalanya bahkan seluruh tubuhnya itu diolesin minyak. Diolesin minyak itu sejenis minyak apa? Bisa dari apa ya? Tumbuhan. Kalau kita mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman di kampung ya, dulu saya juga sering itu, apa itu, yang daun berminyak itu daun waru itu loh, itu biasanya kalau ditumbuk gitu kan, itu kan kita dulu main minyak-minyakan, biasanya main jual-jualan gitu ya. Nah, itu daun waru itu bisa menghasilkan minyak. Nah, itu memang sengaja diminyakin, terutama di bagian kepala, bahkan di seluruh tubuh, supaya
mengurangi panas terik matahari ketika domba-domba itu harus berjalan menuju padang rumput hingga di sana untuk makan dan minum. Nah, itu tradisi kuno zaman itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan urapan raja, gitu loh. Justru akan keliru kalau kita menafsirkan ini sebagai urapan raja. Kelirunya di mana, Pak? Nggak nyambung, keluar dari konteksnya. Nah, jadi gembala kuno itu dulu mengurapi, diolesin badannya supaya klemis. Nah, kalau orang Jawa bilang klemis. Nah, jadi seperti cowok dikasih minyak rambut supaya klemis gitu ya. Nah, untuk mengurangi terjadinya panas. Nah, ada gambarnya. Sebentar, saya akan selesaikan dulu dan saya tidak bukakan slide-nya dulu. Nanti slide-nya Bapak Ibu boleh saya kirimkan ke Bu Triwena, Bapak Ibu boleh miliki. Kita masih ngomong ini mengeluarkan teks ya, belum mengkhotbahkan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pialaku penuh dengan melimpah? Apa ini? Piala apa? Tentu Bapak Ibu, ini bukan piala trofi ya. Bukan. Nah, ini adalah tempat air yang bentuknya seperti piala, tepatnya cawan. Ya. Loh Pak, untuk apa? Itu sebenarnya adalah tempat air yang selalu dibawa oleh gembala kuno. Untuk kalau di tengah perjalanan ada yang merasa kehausan, biasanya disiram atau dikasih minum. Nah, seperti itu. Itu tempat air, Bapak Ibu. Cawan. Ya. Makanya teman-teman Katolik lebih familiar dengan istilah piala ya. Itu adalah cawan. Bisa bentuknya seperti gelas, bisa bentuknya seperti segitiga. Nah, ternyata di gembala kuno itu selalu membawa air ketika mengantar domba ternaknya dalam perjalanan pergi dari rumah gembala sampai kepada padang rumput hijau. Begitu juga sebaliknya, dari padang rumput hijau kembali lagi ke rumah gembala. Dan biasanya disunggi, kalau orang Jawa bilang disunggi itu seperti orang Madura membawa sate itu. Nah, biasanya ditaruh di atas kepala sambil berjalan seperti itu gitu. Nah, Pak, kalau mau tahu-tahu gini bagaimana? Cari informasi di buku-buku survei itu tentang tradisi kuno di dalam gembala-gembala kuno menggembalakan. Nah, itu yang sedang dimaksud. Berarti sebenarnya ini hanya masalah hal-hal teknis nyata yang kita tidak ketahui, maka itu kita harus mengetahuinya. Caranya tahu adalah mencari informasi tentang gembala kuno itu, bagaimana mereka menggembalakan. Nah, sampai di sini, ya Bapak Ibu, sampai di sini. Coba, mana bagian yang belum jelas? Mana bagian yang belum kita dapatkan gambarannya? Ternyata semua sudah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oh, yang dimaksud ini, ingat ya, kita belum menafsir. Jangan melompat dulu ke tafsir. Amati, dapatkan nuansanya secara lengkap. Oh, gembala membaringkan aku, dia membawa aku kepada rumput hijau, ia membawa aku, membimbing aku ke tempat air untuk aku bisa minum. Nah, padang yang berumput hijau membaringkan aku ke air yang tenang. Perhatikan, berumput hijau ke air yang tenang. Ini soal makan dan minum, yaitu soal tempat yang penuh dengan penuh dengan rumput yang segar dan air yang segar. Kemudian ia menyegar, tidak heran kalau respon selanjutnya ia menyegarkan jiwaku.
Maksudnya, oh iya itu gembala itu membuat jiwaku tuh segar. Karena apa? Ya aku boleh makan dan minum gitu kan. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oh ya jelas ia melakukan itu menuntun aku, tidak menyesatkan aku karena apa? Kami semua ini adalah domba-domba miliknya. Nah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku tadi itu. Jadi sekalipun aku berjalan dalam apa? Berjalan dalam arti berjalan untuk makan itu ya. Nah, berjalan untuk makan di mana? Di padang rumput hijau itu yang dikenal sebagai juga lembah kematian itu gara-gara serigala sering menerkam. Ternyata aku tidak takut bahaya. Apa alasannya? Sebab engkau besertaku, engkau jagain aku sedang makan, gitu kan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjamin aku. Tadi kita sudah jelaskan, ini tongkat dan pentungan senjata gembala. Saya pernah menjelaskan ini, tanya ini ke anak-anak sekolah minggu ya Bapak Ibu ya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya tanya, ini tongkat apa adik-adik? Gitu. Tahu nggak? Malah dijawab, ini tongsis katanya. Tongkat narsis gitu. Ya, padahal ini tongkat gembala. Tadi saya katakan bahwa ini adalah tongkat seperti tongkat pramuka yang selalu di atas kepala. Dua alat ini adalah dua alat senjata. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oh, sudah jelas bahwa gembala menjaga di padang rumput itu memberikan aku makan di hadapan lawanku, yaitu serigala yang ada dalam hutan itu, sehingga karena engkau menjagaku, maka aku bisa memakan dengan tenang. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, dari awal tadi itu, dari perjalanan pergi dari rumah gembala, aku ini sudah diolesin sehingga aku nggak kepanasan. Bahkan pialaku, tempat botol airku, nah, penuh melimpah, nggak pernah kosong. Artinya apa? Selalu standby dengan air. Kalau aku ini kehausan di tengah jalan, kepanasan, nah, ada air. Tidak heran. Nah, sehingga 23 ayat 6 sebagai respon dari gembala itu apa? Hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku. Aku siapa? Aku gembala. Aku domba. Karena apa? Kebaikan seorang gembala. Seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Tunggu dulu. Rumah Tuhan di sini siapa? Ya gembala itu tadi sepanjang masa. Jadi 23 ayat 6 itu merupakan respon dari domba-domba itu, kesan, testimoni dari domba-domba itu. Wih, kita ini gembala kita ini baik, ya. Mulai dari rumah loh ya, rumah gembala dipersiapkan mau jalan, diolesin dulu semua, botol air diisi, dituntun ke jalan yang benar sampai di tempat eh, apa padang rumput hijau tetap dijaga, ditunjukkan, oh mana yang rumputnya hijau, air yang tenang, sehingga aku dapat dan minum. Sementara aku dapat makan dan minum, gembala hadir di situ, sehingga sementara aku sedang makan, gitu kan, sementara aku sedang makan, dia menjaga dengan penuh senjatanya yang sigap dan lain sebagainya. Bahkan pentungan data dan senjata tadi itu, nah sampai pada akhirnya apa? Aku boleh kenyang, boleh segar kembali, gitu kan? Nah, jadi tempat yang ngeri, padang rumput yang hijau sekaligus lembah kekelaman, lembah kematian itu, aku menjadi aman. Nah, aku kenyang, pulang diolesin lagi, nah, bahkan botol air diisi lagi, wah ciamik gitu kan.
ternyata gembalaku ini adalah gembala yang baik. Nggak heran kalau gitu responku, aku akan tinggal diam di rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dimaksud ini apa? Ya rumah gembala tadi itu. Makanya dipimpin balik pulang, gitu kan, disertai. Kalau kepanasan di jalan, botolnya siap. Gitu kan. Nah, inilah keseluruhan nuansa dari Mazmur 23. Tunggu dulu, kita belum sampai pada mengkhotbah. Ya, oke. Jadi inilah nuansa yang lengkap. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak Ibu sudah mendapatkan nuansanya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan ketika membaca Mazmur. Ini belum maknanya loh ya, belum penggalian maknanya, tetapi hanya penggambaran keseluruhannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah itu berarti Bapak Ibu sudah mendapatkan clue-nya. Oke, langkah berikutnya. Langkah berikutnya berarti kita harus menemukan apa? Kalau tadi menemukan clue-nya, bingkainya. Langkah kedua adalah menemukan apa pokok pikiran atau apa pesan utama dari seluruh cerita mulai dari awal sampai akhir ini. Apa yang sedang dipersoalkan pada bagian ini? Nah, silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang sedang dipersoalkan atau ditunjukkan dari nuansa tadi? Pemeliharaan Tuhan. Atau pesan utama dari, oke, kita kumpulkan dulu, pemeliharaan Tuhan. Oke, ada yang lain? Pak, pemeliharaan Tuhan. Yang lain? Penyertaan Tuhan. Apalagi? Pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan. Nah, langkah kedua ini adalah menemukan pokok yang sedang ditunjukkan. Dari gambaran cerita itu, apa sih yang sepertinya ingin ditunjukkan? Kalau Bapak Ibu teliti, ya, pesan utama yang tadi itu tidak salah, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan. Tapi yang ditampilkan paling utama adalah apa? Hadir atau tidaknya gembala ketika domba-domba makan di padang rumput. Itu. Hadir atau tidaknya seorang gembala di tengah domba-dombanya. Jadi amati setiap adegan, kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan ada apa ya, adegan-adegan. Nah, klimaksnya ini di mana? Klimaksnya ini justru pada tadi itu, ketika di situ tidak ada gembala, padang rumput yang hijau itu menjadi lembah kematian. Klimaksnya di situ. Makanya disitulah kita menjadi mendapatkan bahwa sebenarnya yang sedang ditampilkan ini adalah hadir atau tidaknya seorang gembala. Nah, di sini kita udah mulai tahu nih, clue-nya tuh ini. Ini nanti yang harus kita sampaikan kepada jemaat. Menjadi bahasa khotbah. Nah, jadi langkah kedua, menemukan ide atau pokok utama dari cerita itu. Ini memang nggak gampang Bapak Ibu ya. Harus dibaca, diresapi, karena ini perlu internalisasi. Gitu loh. Ternyata, clue yang sedang diharapkan di sini, pokok pikiran yang sedang ditampilkan di sini adalah hadir atau tidaknya seorang gembala bagi domba-dombanya.
Nah, kita masuk ke khotbah sekarang. Ternyata materi atau topik yang kita beralih nih dari gambaran cerita yang panjang tadi, yang sudah 1 jam persis, ya, menggali. Tapi tentunya ketika Bapak Ibu berkhotbah, yang 1 jam tadi itu jangan terlalu panjang nyeritainya, ya karena ini kan PA kan, boleh. Justru ketika kita berkhotbah, nah justru ketika yang panjang ini yang harus menjadi persiapan Bapak Ibu di Sabtu malam sebelum berkhotbah atau minggu sebelumnya. Ini yang disebut eksegese, mengeluarkan. Tetapi ketika kita berkhotbah, kita harus beralih kepada apa? Kepada aplikasinya, penerapannya. Ternyata pesan utama yang sedang disampaikan di sini adalah hadir atau tidaknya seorang gembala di tengah umatnya. Berarti kita ramu sekarang. Yuk kita mulai menyusun materi khotbahnya. Berarti kita bisa mulai dari mana? Dari mana saja boleh. Nah, dari padang rumput yang hijau yang tak lain merupakan lembah kematian. Nah, khotbahnya jadi gini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, mungkin saat ini kondisi keluargamu baik-baik saja. Ekonomi saudara cukup. Hubungan, bisa makan, bisa minum, ada pekerjaan. Yang mana keadaan Bapak Ibu adalah seperti padang rumput yang hijau. Keluargamu seperti padang rumput yang hijau. Tapi perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun demikian, engkau tidak hadir bagi anak-anakmu. Engkau tidak hadir bagi istrimu. Engkau tidak hadir bagi suamimu. Padang rumput hijau itu akan berubah menjadi lembah kematian. Nah, gitu khotbahnya. Jadi kita menunjukkan bahwa yang terpenting adalah hadir atau tidaknya kita keluar sebagai anggota keluarga di tengah anak-anak kita. Nah, jangan sampai anak-anak kita tidak merasakan kehadiran kita sebagai seorang bapak. Ada, tetapi tidak hadir. Nah, itu yang perlu lebih ditekankan, lebih dieksplorasi di dalam khotbahnya. Gitu loh. Bisa untuk konteks keluarga, bisa untuk konteks gembala dalam arti gereja, gitu kan? Bisa untuk konteks mana saja, karena yang sedang ditekankan di sini adalah sebenarnya bahasa umumnya adalah kehadiran kita, kepedulian kita bagi sesama kita, entah konteksnya keluarga, konteksnya gereja, gitu. Nah, itu yang mulai disinggung. Apalagi dengan gaya bahasa tadi itu. Hati-hati Bapak Ibu. Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, mungkin pekerjaan kita baik. Tetapi mungkin pekerjaan kita baik, suasana keluarga kita seperti padang rumput hijau. Tetapi bila mana kita tidak pernah hadir bagi anak-anak kita, ingat, satu kali saat padang rumput di keluarga kita itu, yaitu anak-anak kita, akan dicabik-cabik oleh jahatnya dunia ini. Nah, jadi mulai beralih ke situ. Kenapa dicabik-cabik? Karena kita tidak hadir untuk mereka. Nah, jadi ternyata kalau mau dicek, ini adalah mandat penggembalaan bagi semua orang terhadap orang-orang di sekelilingnya. Bisa Pak dikhotbahkan di Yud? Bisa. Mandat penggembalaan seorang kakak bagi adik-adiknya. Bisa Pak dikhotbahkan di kaum bapak? Bisa. Bapak-bapak ingat ya, walaupun keluargamu baik-baik, tapi kalau engkau sibuk sendiri, tidak pernah hadir untuk anak, nah,
hati-hati. Keadaan itu akan menjadikan padang rumput hijau menjadi lembah kematian bagi istrimu, bagi anakmu. Nah, gitu. Jadi ini juga mengurangi, memberikan apa? Memberikan perhatian, bukan perhatian, memberikan peringatan bagi bapak-bapak yang suka mancing gitu kan. Seperti itu. Jadi kita mulai beralih di situ. Nah, justru kalau di dalam khotbah 70% ini yang harus kita bahas. 30%-nya pendahuluan. Jadi jangan dibalik. Kalau kita ini kan PA masalahnya. Nah, boleh dijelaskan dulu. Justru aplikasinya ini sesuai dengan konteksnya. Ini konteksnya siapa yang kita layani sekarang? Anak sekolah kah? Oh, berarti kepedulian terhadap sesama teman, gitu kan? Harus menjadi gembala bagi adik-adik kelasnya, gitu kan? Atau kaum ibu, atau kaum bapak, atau manula, bisa semua. Karena sebenarnya kita sudah dapat pesannya, sarinya, intinya. Gitu. Yaitu apa? Hadir atau tidaknya kita, hadir atau tidaknya mereka. Hadir atau tidaknya itu berarti kepedulian mereka seperti gembala tadi mengawasi itu. Nah, begitu. Berarti ketika kita mengkhotbahkan ini atau kita menggali seperti ini, kita akan menemukan yang jadi persoalan adalah hadir atau tidaknya kita, peduli atau tidaknya kita sebagai gembala. Jadi tugas penggembalaan itu bukan cuma tugasnya Pak Manuel atau Putri Vena saja, tetapi kita semua. Jadi kita bisa tahu ini adalah mandat penggembalaan bagi semua orang di setiap komunitasnya. Taruhannya, jika kita tidak sebagai gembala yang hadir, nah, kita akan membuat padang rumput yang hijau itu menjadi lembah kematian. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita membuka Yohanes 10, ini dikhotbahkan oleh Yesus. Jadi Yesus itu mengkhotbahkan Mazmur 23. Makanya di situ dikatakan, akulah gembala yang baik. Ya kan? Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya tadi itu Mazmur 23 itu. Dengan gada dan tongkatnya kalau ada musuh. Nah, tetapi seorang upahan, seorang upahan itu apa? Gembala, tapi yang bukan pemilik. Akan lari bila mana serigala datang. Jadi akulah gembala yang baik pada perjanjian baru itu sebenarnya reartikulasi, penyampaian kembali dari Mazmur 23. Idenya sama, tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, bahkan ada sekelompok kawanan kambing domba yang bukan dari sini, tetapi aku tetap menggembalakan. Wih, ya. Nah, kira-kira begitu. Saya akan coba tampilkan slide-nya secara cepat supaya Bapak Ibu tahu. Ini slide nanti boleh Bapak Ibu miliki. Ya. Nah, ini tadi yang Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah tongkat gembala, Bapak Ibu. Nah, tongkat gembala itu selalu panjang, bukan teken ya. Bukan tongkatnya aki-aki, tongkatnya engkong-engkong. Gitu kan. Kemudian, nah ini tadi, satu merupakan kunci yang harus diikuti, ditepati. Membaringkan aku di padang rumput hijau. Ini clue-nya, konteksnya. Ada gembala, ada kambing domba, ada ternak. Air yang tenang bukan sungai, tapi empang dalam padang rumput, makanan, air yang tenang, minum. Nah, ia menyegarkan jiwaku. Bahkan di sini saya mencoba menggali dari bahasa aslinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, ini konteksnya. Ini kawanan kambing domba ternak, lihat sekelilingnya itu. Itu adalah hutan. Nah, daerah ini adalah di daerah lembah, biasanya subur. Nah, dari samping ini, yang hutan ini, disitulah
serigala sering terobos kalau gembalanya ini mangkir, tidak menjaga. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Gada itu pentungan, tongkatnya itu. Nah, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, kalau kita lihat, nah ini nih, yang tadi, ini adalah yang disebut oil fatting, yaitu ini pengolesan minyak pada kepala ternak di Israel. Ini tradisi gembala kuno. Nah, yang disebut pialaku dengan melimpah adalah ini nih, yang disunggi, ditaruh di atas kepala. Ini gembala kuno. Jadi gambar bentuk tempat air, bukan untuk minum saja sebenarnya, tempat air seperti piala atau cawan yang biasanya digunakan oleh gembala kuno Israel kuno. Bukan Israel kuno aja, Timur Dekat kuno. Nah, makanya tidak heran kalau responnya adalah kebajikan dan kemurahan belaka, diam di rumah Tuhan. Nah, kita membaca misalnya Yohanes 10 ayat 11 menciptakan Mazmur 23 menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Akulah yang gembala yang baik, seorang upan, nah, dan seterusnya. Kemudian ada perintah gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ini kita kalau udah khotbah aplikasinya sampai di sini. Mandat pengembalaan untuk kita semua. Renungkan apa kita selama ini sudah menjadi gembala baik untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, bahkan dibumbuin tadi itu, tapi bumbunya bukan asal ngecap ya. Hati-hati, jangan pernah selama ini kita menjadi orang Kristen yang sangat egois, sangat hanya jangan-jangan mereka selama ini sedang dicabik-cabik. Karena apa? Kita tidak pernah menjadi gembala bagi mereka. Mari kita Bapak Ibu, kita berdoa, kita menyatukan hati, kita nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Penutupnya begitu. Ya, begitu Bapak Ibu. Jadi perhatikan baik-baik. Untuk membaca Mazmur, tangkap dulu semua. Ini tentang apa? Dengan menangkap bingkainya itu membuat kita memagari diri, kita menemukan pagar, menyempitkan percakapan, sehingga segala sesuatu di dalam teks itu harus cocok dengan bingkainya itu, nuansanya itu. Itu yang pertama. Kedua, setelah menemukan bingkainya, bahkan gambarannya secara utuh, cari ini sebenarnya pokok pikirannya apa. Ternyata ketika kita membaca Mazmur 23, pokok pikirannya adalah hadir atau tidaknya seorang gembala di tengah domba-dombanya. Makanya di Yohanes 10, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal suara mereka. Kan? Nah, kemudian setelah topik utamanya, baru kita lari ke khotbah. Ya, kita aplikasikan di dalam kehidupan. Entah itu mau disampaikan ke jemaat, bapak-bapak, kaum ibu, bisa semua. Karena dengan langkah kedua, dengan menemukan topik atau pokok pikiran, itu kita sudah menemukan sarinya, inti sarinya. Jadi Bapak Ibu biasanya Bu Trivena tahu nih, kalau orang Bangka itu selalu menyimpan persen jeruk itu, ya persen jeruk songkit itu, atau juga menyimpan daging kepiting. Jadi kepiting itu direbus, dibukain kulitnya, disimpan. Nah, jadi apa? Kalau itu sarinya. Jadi suatu kali saat kalau perlu masak buat sedep-sedepan, sarinya bisa dipakai. Kalau mau buat apa? Makanan, sarinya bisa langsung diolah gitu. Karena di langkah nomor 2 itu kita sudah mendapatkan sarinya itu. Jadi kita bisa olah dalam bentuk apa. Begitu. Nah, inilah Mazmur 23. Inilah sekaligus juga cara membaca Oke, sampai di sini mungkin yang ada ingin komentar silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang tanya. Mungkin saya ingin menambahkan ya, Pak Andreas. Ya, silakan. Boleh kalau itu dikoreksi. Ini kalau saya tangkap ya Pak Andreas,
Mazmur 23 ini menceritakan bahwa karena ini termasuk sastra ya, termasuk sastra hikmat itu kalau kita bisa kalau kita hubungkan dengan eh, tujuan dari sastra hikmat ini adalah agar kita bisa memiliki jalan untuk hidup yang baik itu bahwa ini bisa juga kalau saya tangkap menunjukkan bahwa dunia ini tuh seperti padang pengembalaan yang akan berbeda dengan ada atau tidak adanya Tuhan sebagai gembala. Kalau dengan adanya Tuhan sebagai gembala, maka dunia ini akan seperti padang yang berumput hijau. Tapi kalau tanpa adanya Tuhan, dan dunia ini akan seperti lembah kekelaman atau lembah kematian. Sehingga Mazmur 23 ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini akan menjadi berbeda di saat kita menjadikan Tuhan sebagai gembala atau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai gembala. Itu aja sih yang mau saya tambahkan, Pak Ya, Andreas. boleh. Dan itu benar bahwa Pak, kalau begitu topik seperti ini bisa kita lihat dari perspektif bahwa setiap kita ini perlu gembala, perlu seorang pemimpin yang selalu hadir menjagai, dan itu hanyalah Tuhan. Boleh, boleh. Jadi arah khotbah diarahkan ke situ, boleh, boleh, dan memang benar, boleh, boleh. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan tuh kemungkinannya dua, nggak jelas sama sekali atau sudah jelas sama sekali, ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Kan ada pertanyaan. Mungkin, oke. Ada di grup, di chat, chat itu. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan langsung boleh di chat. Ya, silakan angkat tangan atau bertanya, mengaktifkan mikrofonnya langsung. Nah, sambil menunggu saya menambahkan, jadi begitu Bapak Ibu. Wow, justru ini wow. Wow dalam arti coba kurang apa gitu kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan dengan seksama, Mazmur 23 itu tidak pernah ada momen yang mana gembala berpisah dari dombanya. Artinya dombanya selalu ditungguin. Nah, ini bisa juga Pak Immanuel ketika Bapak diundang khotbah untuk menyampaikan ke gembala-gembala, misal ada pertemuan gembala, disadarkan kembali. Kita ini benar ngurus jemaat enggak? Benar, jangan-jangan gembalanya pergi-pergi terus, dombanya enggak pernah. Ya, kalau di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, saya khotbahkan ini untuk mereka tahu bahwa, makanya tadi di Yohanes 10 dikatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suaraku. Artinya apa? Jangan-jangan kita sebagai gembala, jemaat saja nggak kenal gitu kan. Wah, kalau jemaat saja nggak kenal, mereka dicabik-cabik gitu, kita juga nggak tahu gitu kan. Nah itu. Gitu. Jadi arahnya mau dibawa kemana boleh, karena clue-nya kita udah temukan. Hadir atau tidaknya seorang gembala. Hadir dan tidaknya ini bukan berarti cuma hadir saja, tapi peduli. Nah, Pak, saya kan tidak gembala. Mungkin Pak Daniel, Amran, Bu Yeni. Ingat Bapak Ibu, ternyata ini bukan ngomong soal profesi gembala seperti Pak Immanuel, seorang gembala. Ini mandat pengembalaan bagi kita semua. Nah, ternyata Bu Yeni mendapatkan pertanyaan hari ini, apakah Ibu menjadi gembala bagi keluargamu? Gitu kan. Apakah Bu Trevena menjadi gembala bagi saudara-saudaramu? Jangan-jangan bertegur sapa saja sudah tidak pernah dengan saudara kandung kita sendiri. Seperti itu.
Nah, aplikasinya bisa ditarik di situ. Gitu. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Saya harap Untuk semua udah jelas semua. untuk pembuka nih Pak. Hmm. Biasanya kan kita kalau khotbah nih, bagi para pengkhotbah ini suka mengutip Pak. Paling sering itu yang dikutip kan Mazmur. Ya. Paling sering Mazmur, Amsal, paling sering itu dikutip dalam berkhotbah gitu. Nah, untuk mengutip ini apa kita hanya menyesuaikan eh, perkataannya aja, perkataannya keren nih. Atau kita harus konteksnya itu harus benar-benar seperti kita eh, bikin Mazmur 23 ini secara keseluruhan baru kita pikir, oh ini cocok nggak nih buat khotbah kita gitu. Dua-duanya boleh. Memang Bapak Ibu, kegiatan seperti ini tuh sebenarnya berawal dari hal yang sederhana. Bapak Ibu, kita semua rajin nggak membaca Alkitab itu? Rajin. Rajinnya gimana cara membacanya? Nah, makanya sebenarnya lembaga Alkitab itu sudah membantu dengan adanya perikop-perikop gitu ya. Nah, itu dicermati. Jadi membaca tuh jangan cepat gitu langsung gitu loh. Tapi mulai diamati apa sih yang dimaksud pada perikop ini. Karena di dalam satu perikop seperti Mazmur 23 itu ada kesatuan, ada satu pokok pikiran yang sedang ingin ditampilkan. Ini sebenarnya latihannya bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak harus teologi. Nah, dengan cara apa? Membaca tadi itu. Membaca secara berulang-ulang, menemukan, bahkan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan bagian ini? Apa sih yang dimaksud dengan bagian ini? Nah, dari situ nanti kita akan terkumpul banyak informasi, banyak data, sehingga gambarannya seperti itu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Andreas. Ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, masih ada pertanyaan terkait dengan Mazmur 23? Dan Baik, ini, saya mau ya, bertanya. ya silakan. Ini kan kita PA dan apa namanya bicara konteks ya. Nah, saya pernah juga belajar yang mendapat pengajaran Mazmur 23 ini dan juga apa namanya beberapa teks di Alkitab yang ya diterjemahkan secara tidak tepat gitu. Nah, tadi kan kita bicara musuh ya. Musuh itu digambarkan sebagai serigala ya. Nah, Bukan saya pernah digambarkan, memang itu serigala. Nah, oke, serigala. Gini Pak, karena yang saya dapat informasi bahwa di Israel itu tidak ada serigala, Pak. Nah, Nah, serigala itu adanya di Arab, tapi memang daerah tertentu ada, cuman sangat jarang serigala. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, burung punya sarang, serigala punya liang. Itu bahasa Inggrisnya tuh fox. Jadi bukan serigala, tapi rubah. rubah ya. Dan Yang Daud dimaksud sendiri ya, Daud sendiri dalam 1 Samuel 17 ayat 36, 37 dan lain-lain itu bicara beruang dan singa. Jadi bukan serigala gitu. Itu aja sih. ya. Ya. Nah, apakah itu merupakan satu spesies yang sama? Itu memang harus cek lagi. Tetapi yang jelas binatang buas Ya. apapun dia yang mencapik-capik itu. Benar. Itu. Intinya kan di situ. Intinya klimaksnya itu kan adalah domba, kawanan kambing domba ternak, yang mana gembala tidak ada di situ, dia mati. Itulah lembah kematian oleh karena binatang buas itu tadi. Begitu. Ya, boleh Pak. Oke. Terima kasih. Nah, latihan untuk Bapak Ibu, jadi bisa dilatih nih. Karena apa? Caranya juga udah saya kasih tadi itu. Kalau membaca Mazmur, jangan lompat-lompat. Ambil satu perikop, temukan clue-nya, ini sebenarnya apa sih nuansanya ini? Nah, setelah ditemukan clue-nya, baca semua di situ sesuai dengan clue-nya itu. Kemudian apa? Temukan pesan utamanya. Nah, setelah menemukan pesan utamanya,
baru digunakan untuk berkhotbah, paling tidak berkhotbah untuk diri sendiri. Itu pengalaman yang sangat indah. Begitu Bapak Ibu. Ya, silakan kalau ada. Semoga jelas sekali. Ya, silakan Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu lagi ada yang pertanyaan atau bisa di kolom chat. Ya, saya harap telah jelas, terang semua ya. Nah, untuk kita dan juga Bapak Ibu juga memiliki modal sekarang, memiliki alat untuk tahu bagaimana cara membuka Mazmur. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak, apakah cara seperti ini akan sama untuk kita membaca surat? Tentu tidak, karena teks yang akan kita baca surat, bukan Mazmur, bukan puisi. Tapi kalau membaca puisi Mazmur seperti itu tadi, berarti untuk surat juga ada sendiri. Seperti itu. Ya, ini PA ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu boleh bertanya, boleh menyanggah juga. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Andreas. Ya. Karena kan kalau dalam kita menafsir kitab itu kan kita harus menentukan ini figuratifkah atau ini real atau fakta. Nah, apakah di dalam Mazmur ini kita menanggapinya ini adalah sebagai untuk sebuah puisi atau khususnya di Mazmur ini kita harus benar-benar menanggapinya itu berpikir seperti oh ini figuratif. Apakah selalu bahasa figuratif atau kita ada juga bahasa misalnya majas atau oh ini benar-benar fakta gembala gitu. Atau ini adalah sebuah figuratif yang menggambarkan keadaan gembala, sesuatu gembala gitu. Ya. Nah, makanya sebenarnya cara ngeceknya gampang. Itu secara visual, ini karena saya nggak ada Alkitab manual di sini. Kalau Bapak Ibu cek di Alkitab manual, di lembaga, itu ada bedakan antara kitab Raja-Raja dengan kitab Mazmur lah. Itu layoutnya pasti beda. Kitab surat, nah itu kan rata kanan kiri, kirinya rata, kanannya rata. Tapi kalau Bapak Ibu melihat kitab Mazmur, kitab Amsal, itu akan terlihat di situ bagian yang ada yang menjorok ke dalam. Nah, yang bagian menjorok ke dalam itu adalah prosa. Puisi. Itu figuratif, kebanyakan figuratif. Tapi kalau dia rata kiri dan rata kanan, itu adalah faktual. Dalam pengertian, biasanya itu adalah teks-teks yang bisa langsung dibaca, diartikan. Tapi kalau dia figuratif, kita harus buka dulu nih figuratifnya apa, karena ada pesan yang sedang disampaikan di belakang figuratif itu atau di dalam puisi itu. Dan itu lembaga Alkitab sudah membantu kita kok untuk itu. Saya nggak ada Alkitab manual di sini. Ya. Saya juga. Ya. Alkitab kita rata-rata di handphone semua, menjadi Android suci ini sekarang ini kita ya. Ya, itu. Oke, satu pertanyaan lagi Pak Andreas. Apakah semua Mazmur itu bahasanya figuratif? Jadi kebanyakan ya. Tapi tidak semua ya. Sebagian besar dia figuratif karena
makanya disebut kitab-kitab puisi, makanya dikelompokkan sebagai kitab-kitab puisi. Bahkan kitab nabi-nabi itu coba lihat, itu banyak yang figuratif, makanya hati-hati. Nah, sebenarnya saudara, lihat di teksnya itu Lembaga Alkitab Indonesia udah sangat membantu kita. Apakah dia menjorok ke dalam atau rata kiri kanan? Begitu. Oh, jadi sudah. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalimat figuratif dalam Alkitab itu ada tandanya. Tandanya adalah menjorok ke dalam dan bersepasi. Ya. Itu adalah tanda bahwa dalam Alkitab itu adalah figuratif. Sedangkan kalau yang rata kanan, rata kiri, dia itu merupakan adalah sesuatu yang langsung atau real seperti itu. Ya. Seperti itu. Yang real. Jadi itu ya Bapak Ibu tandanya apakah penggunaan itu adalah kalimat yang sebenarnya atau gambaran sudah dibedakan oleh LAI dengan kalau dia figuratif dia akan masuk ke dalam atau menjorok ke dalam, sedangkan kalau dia adalah kalimat fakta atau real, dia akan rata kiri. Dan Jadi begitulah tandanya Bapak Ibu. Perlu dipahami figuratif di sini bukan berarti bohong, tidak. Tetapi gaya bahasa menyampaikannya yang dengan puisi, nyanyian. Itu yang kita maksud dengan figuratif. Seperti itu. Oke, ya Bapak Ibu. Oke, Pak Andreas, ada pertanyaan dari Bang Charles. Pertanyaannya adalah domba dan kambing. Ya. Domba dan kambing bedakah? Nah, gitu ya. Tentu beda. Beda. Domba itu domba, kambing itu kambing. Tapi dia sama sebagai kawanan ternak. Jadi itu sebenarnya merupakan juga properti bagaimana orang Israel kuno dulu di dalam sebagai ternak mereka ya. Nah, bahkan kalau kita lihat kitab Habakuk bukan cuma domba dan kambing, kerbau, nah, seperti itu. Jadi harus dipahami dalam rangka sebagai apa? Sesuatu yang digembalakan, sesuatu yang dirawat, seperti itu. Begitu. Mungkin pertanyaan ini mungkin mengarah ke ini, Pak Andreas. Apa kan kadang-kadang kalau di Alkitab itu kan kalau orang benar diumpamakan sebagai domba, orang yang apa? Yang Bukan maksudnya bukan milik Allah digambarkan menjadi kambing gitu. Sehingga dalam hal pengembalaan, jujur sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus melihat dalam kesatuannya, yaitu sesuatu yang dirawat. Nah, apa namanya? Karena istilah-istilah itu kan kekeliruan ya. Contohnya gini, misal yang sering terjadi, kita ini adalah singa dari Yehuda dan bukan domba lagi, gitu kan? Dikatakan singa dari Yehuda, makanya kita bukan sebagai domba. Nah, jadi gini, di dalam Alkitab itu ada gambaran-gambaran yang digambarkan oleh pengarangnya. Dan itu bukan untuk dipertentangkan. Contohnya gini, di salah satu sisi umat Tuhan disebut sebagai domba. Ya kan? Di salah satu sisi umat Tuhan juga disebut sebagai anak-anaknya. Di salah satu sisi umat Tuhan disebut sebagai ciptaan. Nah, terus kita tanya, ini mana yang benar? Ya semua benar. Karena istilah-istilah itu ada bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk menampilkan satu karakter yang sedang disampaikan oleh penuturnya itu. Jadi bukan untuk sesuatu yang dipertentangkan. Seperti itu. Bagaimana kita tahu bahwa nuansa atau penafsiran itu tepat atau kurang tepat, ada acuannya. Nah, ini pertanyaan baik, Bapak. Ya. Pertanyaan bagus nih. Jadi gini, Bapak Ibu. Tadi kan langkah pertama kita menemukan nuansa. Kemudian semua teks
bagian yang kita tadi lakukan, ayat 1, ayat 2, 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, gitu. Harus ada kecocokan dengan nuansa itu. Nah, Bapak Ibu rasakan ini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak cocok-cocok, jangan-jangan kita belum sampai pada menemukan nuansanya itu. Gitu. Tetapi kalau nuansanya sudah cocok, berarti indikasinya atau indikatornya adalah setiap bagian ayat itu ada sesuatu yang bisa dihubungkan. Bahkan kalau seandainya ada dari 8 ayat gitu, ada satu, oh berarti misal ayat 7 gitu ya. Nah, di ayat 7 inilah yang kita memerlukan penjelasan tersendiri. Dalam arti kayak tadi itu, oh jangan-jangan itu ada konteks yang kita harus lihat. Begitu caranya. Nah, makanya caranya gimana? Baca secara keseluruhan terlebih dahulu berulang-ulang kali. Nanti akan kita merasakan, oh ini nuansanya ini. Nah, kalau tidak salah kan saya masih diberikan kesempatan satu lagi ya Bu Putri Wena untuk bulan depan ya. Betul, betul. Ah, gini Ya, untuk aja. Mazmur. Apa namanya? Saya tidak tahu topiknya ditetapkan apa, tetapi mari dalam 1 bulan ini coba kita sama-sama mengeksplorasi Mazmur 150 ya. Jadi coba saya pengen tahu ini ya, kita praktek dalam 1 bulan ini Mazmur 150 itu Mazmur yang terakhir. Nah, apa sih nuansanya di situ? Ya, kita supaya Ada supaya PR. supaya kelihatan kita ada kerjaan gitu loh. Ya. Ada PR. Oke. Bagus, bagus, Pak. Ada PR. Ya. Jadi nanti saya akan bertanya Jadi, ke Bu Sania, Pak Charles satu-satu kayak anak sekolah minggu. Adik-adik apa tugas kita gitu ya. Ya. Ya, oke. ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masih ada pertanyaan? Kita masih punya waktu 15 menit. Ya. Nah, jadi jangan lupa supaya waktu kita dan kesempatan ini berharga untuk bulan depan, mulai disiapkan dari sekarang. Ya, jadi saya memberanikan diri sajalah. Tapi Bapak Ibu jangan takut terus tiba-tiba nggak ikut PA lah bulan depan, jangan gitu. Juga untuk melatih kita ya, untuk melatih kita menurut Bapak Ibu, Mazmur 150 itu nuansanya apa? Satu. Kemudian topik utamanya apa di situ? 2. 3. Nah, misal nih, Bapak Ibu diminta untuk mimpin komsel gitu. Dari Mazmur 150 itu apa yang Bapak Ibu mau coba sharingkan? Nah, itu 3. Ya itu aja. Sebenarnya kan itu aja. Dari tadi kan tiga di 3 itu aja. Yaitu menemukan nuansa, menemukan topik utama, mengkhotbahkan. Nah, jadi sebenarnya hari ini saya ngajar 3. Saya ngajar hermeneutiknya, saya ngajar homiletiknya, praktek berkhotbahnya, dan itu memang saya sengaja berikan kepada Bapak Ibu dengan harapan supaya Bapak Ibu bisa untuk mendekati Mazmur-Mazmur yang lain. Oke. Kan, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Bisa di kolom chat tentang materi tentang Mazmur. Ya, jadi untuk Mazmur, Pak Andreas bisa katakan bahwa pertama kita harus tentukan nuansanya dulu. Yang kedua, atau topiknya. Yang kedua, kita tentukan topik utamanya atau pokok pikirannya. Lalu korelasinya ke kehidupan sekarang ya Pak Andreas ya. Ya. Korelasinya apa yang Mungkin tepatnya bukan tentukan, tapi temukan. oke, temukan. Ini mumpung WA saya aktif, saya kirimkan ke Ibu Trivena nanti. Tolong. Boleh, Bapak Ibu miliki, boleh. Silakan. Udah ya Bu ya?
Oke, Oke. oke. Nanti akan saya bagikan di grup jemaat Oke. sehingga kita bisa belajar lagi. Oke. Sebagai closing statement, ini ibadah PA tapi juga ibadah beneran. Apakah kita menjadi gembala bagi keluarga kita? Apakah kita menjadi gembala bagi saudara-saudara kita, gitu kan? Apakah kita menjadi gembala juga bagi jemaat kita? Jangan sampai apa yang dikatakan padang rumput hijau, yaitu keluarga kita tidak ada masalah. Ternyata karena kita tidak mengembalakan, padang rumput hijau itu menjadi lembah kekelaman bagi suami kita, anak-anak kita, saudara kita, dengan mereka dicapik-capik itu. Begitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Eh, Jadi untuk penegasan tadi sesuai dengan pertanyaan dari Pak Hermanus bahwa kalau kita menemukan nuansa, kita sudah menemukan nuansa tapi tidak ketika kita baca ayat 1, ke ayat 2, ke ayat 3 terus ayat ketujuh tiba-tiba ada ketidak nyambung gitu atau tidak sesuai berarti nuansa yang kita temukan adalah salah ya Pak Andreas. Ya, Ya, perlu dicari lagi. Ya. perlu dicari lagi. Tapi ketika kita sudah menentukan nuansa, tapi terus berkesinambungan dan cocok, tidak ada pertentangan di antara pasal dan pasal, berarti nuansa kita sudah benar. Ya. Jadi juga bisa kita bawa, jadi ini acuan, berarti ayat di dalam Alkitab itu nggak bisa kita pakai dengan pikiran kita sendiri. Ya. Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masih ada pertanyaan dari Mazmur 23. Ini sudah sangat jelas, Pak, sepertinya, Pak. Sehingga tidak ada pertanyaan. Oke, inilah Satu kalau lagi sudah mungkin ya. tidak ada lagi. Satu lagi mungkin dari saya. Jadi, Satu lagi, oke, ya, ada. ya. Jadi Bapak Ibu, begitu itu dalam arti begini. Jangan lari ke tafsir dulu sebelum mendapatkan keutuhan nuansa. Jadi kalau Bapak Ibu, berarti Pak harus dibaca keseluruhan dulu, gambarannya harus ditangkap dulu seutuhnya, baru kita mencari makna. Ya. Nah, itu yang kemudian kita akan memerasarinya. Sebenarnya ini ibaratnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau cari peresan jeruk, tentunya jeruknya itu kan harus dikupas benar-benar habis bersih gitu kan. Nah, itu yang dimaksud mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nggak mungkin kan Bapak Ibu baru kupas separuh gitu terus di blender gitu, ya kan? Nah, langkah pertama berarti kupas bersih gitu kan. Menangkap keseluruhan gitu kan. Baru di blender. Nah, cari topik utamanya, cari sarinya, esensinya. Nah, ketika ketemu esensinya ini, bisa kita olah dalam bentuk apapun. Anak mau minta jeli jeruk, tinggal jeruk diubah jadi jeli. Gitu kan? Anak mau minta puding jeruk, jeruk diubah jadi dimasak menjadi puding jeruk. Begitu juga tadi, ketika kita sudah menemukan clue-nya, pesan utamanya, nah, kita bisa mengaplikasikan untuk kaum muda kah, untuk manula kah, untuk ibadah youth kah, seperti itu. Begitu.
Satu Masih, lagi pertanyaan dulu, Pak Andreas. ya, Satu lagi, saya ada teringat. Jadi gini, Pak Andreas, kan biasanya nih kalau kita untuk narasi, kan kita pakai ada konteks jauh, atau konteks dekat gitu. Konteks dekatnya itu kan pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya. Nah, apakah dalam Mazmur ini berlaku, Pak? Karena kan dia bentuknya puisi gitu, Pak. Apakah ketika kita mencari nuansa dari satu pasal di Mazmur ini, kita perlu nggak melihat misalnya Mazmur 150, kita perlu nggak melihat Mazmur 149 gitu? ya. Oke. Atau Ini kita, ini pertanyaan yang bagus juga. Nah, jadi untuk kitab puisi biasanya dia antara satu bagian, satu perikop gitu ya, dengan perikop yang lain itu topiknya sudah beda. Nah, tapi hati-hati, jangan berlakukan itu untuk surat. Karena apa? Surat itu surat. Misal surat Ibrani kepada orang, surat itu juga harus dibaca keseluruhan, walaupun nanti yang dikhotbahkan adalah sepotong, gitu kan. Bisa nggak Bapak Ibu dapat surat gitu? Mungkin zaman kita dulu dapat surat pos gitu ya, suratnya 6 lembar. Tiba-tiba Bapak Ibu langsung di lembar ketiga baca maknai di situ, tentu nggak bisa. Nah sebenarnya begitu, ini secara natural semua orang bisa. Nah tetapi untuk kitab Mazmur, kitab Amsal itu, kalau Mazmur itu apa? Jangkauan ayatnya itu masih banyak. Tapi hati-hati, Amsal itu jauh lebih sedikit dalam arti 2 ayat bisa topiknya pindah. Nah, jadi memang ada cara-cara tersendiri untuk membaca. Oleh sebab itu makanya saya di dalam PA ini kita juga memperkenalkan jenis sastranya. Oh, kalau membaca kitab Mazmur seperti ini, membaca kitab surat seperti ini, membaca kitab Amsal seperti ini. Amsal itu 3 ayat gitu ya, bisa walaupun nggak ada perikopnya, bisa topiknya pindah. Nah kalau Mazmur sudah dibatasin, biasanya dia dalam satu perikop akan kelihatan apa nuansanya. Seperti itu. oke, jadi dalam Mazmur nggak berlaku ya, Pak, untuk membaca Ya, pasal sebelumnya. Malah ya. untuk Amsal, bahkan ayat sebelumnya juga kadang bisa tidak berlaku ya. Iya, iya. Oh, jadi ada hal-hal yang khusus yang perlu di dalam kitab ya Bapak dan Ibu, yang khusus untuk sastra kita. Jadi Nah, mungkin yang percakapan seperti inilah, ini sekalian saya sapa Bapak Ibu ya. Jadi itulah pentingnya PA yang tidak pernah tersentuh di dalam ibadah raya, karena desain ibadah raya itu desain ibadah raya itu ya memang ibadah. Tetapi kalau ibadah PA itu Bapak Ibu boleh bertanya dari segala arah, mulai dari pertanyaan model apa aja, apa namanya boleh. Saya juga di gereja juga ada PA, makanya mumpung ingat saya izin menyampaikan. Disitulah gunakan ibadah PA itu semaksimal mungkin, karena kesempatan kita bertanya dari sudut manapun itu ada di ibadah PA. Bahkan saya sering mengingatkan ke tempat saya di gereja saya, makanya jangan kebalik-balik. Ada ibadah puasa, ada ibadah doa. Ibadah doa jangan dibuat ibadah PA, tapi begitu juga sebaliknya. Ibadah PA itu memang desainnya seperti ini, gitu. Satu doanya sekali langsung PA. Memang kita punya jam slot untuk bertanya ke sini kemari. Jadi mungkin bukan untuk saya saja yang pembicara ya. Jadi untuk berikutnya, kalau seandainya Bapak Ibu ada PA, mulai disiapkan. Tentu topiknya kan sudah disampaikan jauh-jauh hari supaya apa? Bapak Ibu boleh mempunyai pengalaman yang lebih di dalam PA. Jangan takut bertanya, memang PA itu tempatnya bertanya. Ya, begitu Bapak Ibu. ya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri ibadah. Kita masih ada 1 kali lagi untuk membahas Mazmur supaya lebih banyak berarti ya Pak Andreas ya.
dan lebih banyak mengeluarkan apa sih sebenarnya yang mau disampaikan. Oh, masih ada lagi nih, Pak Maksud Andreas. maksud arti dan gadamu tongkatmu menghibur aku. Nah, oke, mari kita kembali ke tadi itu. Tentu tidak boleh dilepas dari konteksnya, ya kan? Ternyata gadamu dan tongkatmu. Berarti itu apa? Kesigapan seorang gembala. Ya, toh? Jadi gembala itu bukan cuma hadir, duduk, diam, hadir. Yang dimaksud hadir di sini adalah juga peduli terhadap domba-dombanya bila mana ada ancaman. Nah, itu artinya, aplikasinya apa? Aplikasinya berarti terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ketika mereka ada ancaman, kita harus ikut serta, gitu kan? Entah ancaman apapun itu. Itulah gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Begitu, Bu. Oke, ya sudah jelas Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan akhiri ya tadi pertanyaan terakhir karena waktu sudah menuju pukul 9. Kita akan kembali lagi nanti bersama Pak Andreas dengan topik masih Mazmur nanti pada bulan depan, Ya, pada kita bulan Mei. apa namanya, mungkin supaya terarah, langsung saja tertentu, maksudnya tepat, yaitu Mazmur 150. Kita coba ya. Itu bagian terakhir dari kitab Mazmur, itu seru itu. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan kembali lagi di bulan Mei. Terima kasih untuk bergabung dengan cara ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan yang kami dapatkan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini boleh kami pergunakan Tuhan untuk pelayanan kami Bapak. Boleh kami pergunakan ketika kami memberikan sharing, membawakan firman Tuhan kepada jemaat tempat kami melayani ya Bapak. Biar kami Tuhan menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan cara yang tepat dan cara yang benar Tuhan, sehingga kami dapat memberikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan, berkatilah Pak Andreas Tuhan dalam pelayanannya Tuhan sebagai dosen ya Bapak, dan juga dalam pelayanannya juga di dalam keluarganya Tuhan sebagai kepala rumah tangga Tuhan, untuk istri dan dua anaknya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, biarlah kami semua diberkati Tuhan, disertai oleh penyertaan Engkau ya Bapa, dan juga kami semua Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami tutup pelajaran Alkitab pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.